Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Andriani. Saya dari kelas A4 PGSD 2019 dari IKIP Siliwangi. Oke teman-teman, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Sekolah Dasar yang didoseni oleh Ibu Siti Ruqayyah SPD. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih yang harus direncanakan atau dipersiapkan oleh seorang guru sebelum guru itu mengajar, agar pembelajaran khususnya di jenjang sekolah dasar dapat berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan tujuan. Seperti yang kalian lihat, bahwa ada 5 hal yang harus dipersiapkan oleh seorang guru sebelum ia mengajar. Yang pertama, guru itu harus mempersiapkan yang namanya rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita kenal dengan RPP. Yang kedua, guru itu harus mempersiapkan media pembelajaran. Yang ketiga, guru itu harus mempersiapkan dan juga mempelajari yang namanya materi pembelajaran atau bahan ajar sebelum ia mengajar. Yang keempat, guru itu harus menentukan yang namanya pendekatan, model, metode, dan juga strategi dalam mengajar. Yang kelima, yang terakhir adalah guru itu harus memahami karakteristik siswa-siswanya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu guru itu harus mempersiapkan yang namanya rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita kenal dengan RPP. Apa sih yang disebut dengan RPP? Nah, jadi teman-teman, di sini saya mengambil pengertian menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses. Bahwasanya RPP itu adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau bisa juga lebih. RPP itu dikembangkan dari sebuah silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Lalu, apa sih manfaatnya dari RPP itu? Nah, jadi teman-teman, RPP itu dapat dijadikan sebagai pedoman bagi seorang guru yang akan memberikan pelajaran supaya pembelajaran itu lebih sistematis dan terencana guna untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal. Nah, dengan RPP juga jadwal belajar siswa dan guru akan lebih terarah dan lebih baik lagi. Ini adalah komponen RPP. Ada komponen apa saja sih dalam RPP itu? Nah, yang saya ketahui ada 13 komponen yang terdapat di dalam RPP. Yang pertama adalah identitas sekolah, nama sekolah. Yang kedua adalah identitas mata pelajaran atau tema dan subtema. Biasanya di kurikulum 2013 itu adanya tema dan subtema, sedangkan mata pelajaran itu ada di kurikulum KTSP. Yang ketiga adalah kelas atau semester, yang keempat adalah materi pokok, yang kelima adalah lokasi waktu, yang keenam adalah tujuan pembelajaran, yang ketujuh adalah KI, KD, dan indikator pencapaian, yang kedelapan adalah materi pembelajaran, yang kesembilan adalah metode pembelajaran, yang kesepuluh adalah media pembelajaran, yang ke-11 adalah sumber belajar, yang ke-12 adalah langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian hasil pembelajaran atau evaluasi. Dilanjut, langkah-langkah pengembangan RPP. Nah, menurut panduan teknis penyusunan RPP di sekolah dasar, pengembangan RPP itu disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik atau yang disebut dengan RPP tematik. RPP tematik itu adalah rencana pembelajaran tematik terpadu yang dikembangkan secara rinci dari satu tema ke tema yang lain. Langkah-langkah pengembangan RPP tematik itu antara lain, yang pertama adalah mengkaji silabus tematik, yang kedua adalah mengidentifikasi materi pembelajaran, yang ketiga adalah menentukan tujuan, yang keempat adalah mengembangkan kegiatan pembelajaran, yang kelima adalah penjabaran jenis penilaian, dan yang keenam adalah menentukan alokasi waktu, dan yang terakhir adalah menentukan sumber belajar. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Pembahasan kedua itu adalah guru itu harus mempersiapkan yang namanya media pembelajaran. Apa sih yang disebut dengan media pembelajaran? Jadi teman-teman, media pembelajaran itu adalah sebuah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Tentunya media pembelajaran ini digunakan oleh seorang guru ya. Selanjutnya, menurut pengertian
media pembelajaran menurut Latu Heru? Menurut Latu Heru, media pembelajaran itu adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat, guna, dan berdaya. Selanjutnya, apa sih fungsi dari media pembelajaran tersendiri? Jadi, teman-teman, ada 6 fungsi dari media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran itu dapat menarik perhatian siswa. Yang kedua, dapat memperjelas penyampaian pesan. Yang ketiga, dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan juga biaya. Yang keempat, dapat menghindari kesalahan tafsir. Yang kelima, dapat mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Dan yang terakhir adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Ada macam-macam media pembelajaran. Ada beberapa jenis media, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 jenis media. Yang pertama adalah media cetak, contohnya seperti buku, modul, majalah, gambar, poster, foto-foto, majalah dinding, LKS, koran, dan sebagainya. Yang kedua ada media audio, seperti radio, CD atau DVD, podcast, lagu, musik, film MP3, telepon, bahasa, dan sebagainya. Yang ketiga ada media audio visual, seperti film, televisi, video, dan sebagainya. Yang keempat ada multimedia interaktif, contohnya seperti game, aplikasi-aplikasi berbasis Android, dan lain-lain. Yang kelima ada e-learning, contohnya seperti Udemy, Kode Akademik, Ruang Guru, Genius, Google Classroom, dan sebagainya. Yang keenam, yang terakhir adalah media realita, contohnya seperti tumbuhan, bebatuan, pepohonan, mata uang, dan kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Yang ketiga itu adalah guru itu harus mempersiapkan dan juga mempelajari materi pembelajaran atau bahan ajar sebelum mengajar. Apa sih yang disebut dengan materi pembelajaran? Nah, teman-teman, materi pembelajaran itu adalah suatu informasi berupa alat atau juga teks yang dipergunakan untuk perencanaan serta untuk membantu dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Sedangkan pengertian materi pembelajaran menurut Abdul Ghafur tahun 2012 adalah sekumpulan pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan yang harus dipelajari oleh siswa untuk membantu tercapainya kompetensi dan atau tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada fungsi dari materi pembelajaran atau bahan ajar. Ada 3 fungsi bahan ajar atau materi pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi bahan ajar bagi pendidik, yaitu dapat menghemat waktu mengajar, dapat dalam proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan juga interaktif, serta mengubah peran pendidik menjadi fasilitator. Yang kedua adalah fungsi bagi peserta didik. Fungsi bagi peserta didik itu dapat dijadikan sebagai pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang harus dipelajari dan juga dikuasai. Dan yang ketiga adalah fungsi bahan ajar menurut strategi pembelajaran yang digunakan. Nah, ada 3. Yang pertama adalah fungsi bahan ajar atau materi pembelajaran dalam pembelajaran klasikal, yaitu sebagai satu-satunya sumber informasi dan pengendalian proses pembelajaran yang diselenggarakan. Yang kedua adalah fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, yaitu sebagai media utama penunjang media pembelajaran individual lainnya. Yang ketiga adalah fungsi bahan ajar atau materi pembelajaran dalam pembelajaran kelompok, yaitu sebagai bahan yang memberikan informasi tentang peran kelompok, peran anggota-anggota kelompok, tentang latar belakang materi, serta petunjuk tentang pembahasan kelompok sendiri. Tentang pembelajaran. Selanjutnya ada sumber-sumber dari materi pembelajaran atau bahan ajar. Ada beberapa sumber yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 sumber materi pembelajaran, yaitu yang pertama ada buku teks, yang kedua ada laporan hasil penelitian, yang ketiga ada jurnal, yang keempat ada pakar di bidang studi, yang kelima ada profesional, yang keenam ada buku kurikulum, yang ketujuh ada internet, yang kedelapan ada koran, yang kesembilan ada TV, yang kesepuluh ada radio, dan yang terakhir ada lingkungan. Nah, teman-teman, di poin yang ketiga ini sangat penting ya bagi guru untuk memahami dan menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan
agar guru itu dapat mengajar secara maksimal. Selain itu, dengan menguasai materi pembelajaran juga, guru itu akan merasa lebih nyaman dalam mengajar, sehingga bisa menaikkan rasa percaya diri seorang guru. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat. Pembahasan yang keempat adalah guru itu harus menentukan pendekatan, model, metode, strategi dalam mengajar. Nah, apa sih yang disebut dengan pendekatan, model, metode, strategi dalam mengajar itu? Nah, jadi teman-teman, yang pertama adalah pendekatan. Pendekatan itu adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Nah, yang kedua adalah model pembelajaran. Model pembelajaran itu adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Yang ketiga adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu adalah jabaran dari pendekatan. Satu pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode. Metode pembelajaran juga adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan. Selanjutnya strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu menurut J.R. David dalam Sanjaya 2008. Nah, di dalam poin keempat ini adalah yang terpenting adalah sebelum mengajar, seorang guru itu harus menentukan terlebih dahulu pendekatan, model, metode, dan juga strategi yang tepat untuk diterapkan saat mengajar. Dengan pendekatan model, metode, dan juga strategi tersebut, maka peluang akan tercapainya tujuan pembelajaran akan semakin besar. Macam dari pendekatan, model, metode, dan juga strategi. Yang pertama yaitu dari pendekatan. Ada pendekatan kontekstual, konstruktivisme, deduktif, induktif, konsep, proses, open-ended, saintifik, realistik, sains, teknologi, dan masyarakat. Yang kedua adalah model. Ada model cooperative learning, discovery learning, problem-based learning, ada project-based learning, e-learning, play role, inquiry, CTL, RMA, jigsaw, dan lain-lain. Yang ketiga adalah metode. Ada metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, resitase, percobaan, karya wisata, drill, perancangan, dan lain-lain. Yang terakhir dalam strategi ada strategi expository, inquiry, berbasis masalah, peningkatan kemampuan berpikir kooperatif, kontekstual, dan strategi efektif. Ke poin terakhir yaitu poin kelima, di mana guru itu harus memahami karakter dari siswa-siswanya. Siswa itu sebagai subjek pembelajaran, maksudnya siswa itu adalah individu aktif dengan berbagai karakteristiknya. Sehingga proses pembelajaran itu terjadi interaksi timbal balik, baik guru dengan peserta didik maupun peserta didik dengan peserta didiknya. Oleh karena itu, guru harus memahami karakteristik peserta didiknya, sehingga tujuan, materi, dan juga metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Perlu kita ingat bahwasanya perbedaan karakteristik peserta didik salah satunya dipengaruhi oleh perkembangan. Catatan untuk kita yaitu untuk mengenal dan memahami setiap karakter peserta didik bisa dengan cara pendekatan personal, mewawancarainya dan bertanya hal-hal pribadinya. Serta bisa juga dengan memberikan solusi ketika ada masalah pribadinya.